Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqo. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia enggak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indawoy antakulu malatafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu tuh tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya contoh nak nurut aku sebenarnya mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu nggak sah. Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dibantu Jibril bilang, ya udah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah ada datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalah. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat dia Yuhan Nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya.
Terus kedua, khitabun lin nabi, dan yang dimaksud itu memang nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya nabi. Sehingga ketika ulama, nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud, nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayat asuka, karena kamu tuh tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat, syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat, itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun nabi, dan yang dimaksud memang nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amarul mursalin bima amarul bil mu'minin, atau dibalik amarul mu'minin bima amarul bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij. Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak mengikuti Sayyidina Muawiyah. Tidak mengikuti Ali, juga gak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurut. Khurut dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini. Kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjam gak pamit? Yaudah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah uli marido. Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui. Tapi ada bab namanya mu'atoh tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau Mbak milih mana? Itu nyuri